cara menjalin bonding yang konsisten dengan anak laki-laki SMP ketika dia mulai masuk pesantren? Kemudian, bagaimana caranya memberi perhatian pada anak yang tipenya suka sentuhan fisik, tapi sekarang si anak lagi di pesantren tidak bisa saling bertemu? Ya. Bagaimana dengan anak laki-laki SMP masuk pesantren, gimana bondingnya? Nah, kalau udah masuk pesantren kan udah susah dong ya. Nah, tinggal peraturan pesantren itu apa? Bisakah telepon? Bisakah bicara dengan bundanya? Bisakah dibesuk? Nah, pas besuk itulah dilakukan bonding. Lihat bahasa kasihnya apa. Ya, ini juga termasuk yang tadi, yang kalau bahasa kasihnya sentuhan fisik Bu Aisyah, anakku ini, tapi dia di pesantren. Ya oke, kalau gitu pas nanti besuk atau pas nanti anak pulang, ya ini setiap hari dipeluk gitu, atau diusap-usap kepalanya walaupun dia laki-laki gitu. Ya, bolehkah dia chatting lewat WA misalnya? Itu harus tanya sama peraturan pesantren. Kalau boleh, ya selalu bikin emoticon peluk gitu. Karena bahasa kasih sentuhan fisik ini yang agak sulit karena dia harus ketemu kan. Tapi kan ada emoticon ya, emoticon peluk gitu kan. Nah, itu juga bisa. Kalau boleh chatting pakai WA. Kalau dia telepon, boleh telepon ya, sudah ngobrol-ngobrol, ya peluk cium buat kamu ya nak, dari bunda, gitu misalnya. Itu bisa. Seperti itu, pengganti-pengganti. Walaupun memang akan beda dengan sentuhan fisik langsung. Ya, nah seperti itu. Jadi yang tadi nomor 2 itu tergantung bahasa kasihnya. Kalau dia pujian ya udah, kalau dia nelpon ya puji. Ya, gimana nak tadi ujiannya gimana? Basketnya gimana? Ya, tadi sama teman-temannya gimana? Nah gitu. Alhamdulillah, masya Allah hebat nak, bunda seneng banget. Ya udah kasih kayak gitu. Ya. Kalau peluk ya cuman itu peluk cium paling gitu. Ya, atau nanti pas ketemu dipeluk ya. Atau pas kalau dia waktu berkualitas, pas ketemu ya itu harus ada 15 menit berdua aja. Jangan rame-rame. Kalau yang waktu berkualitas. Kalau dia bahasa kasihnya hadiah, bawakan hadiah. Atau pesantrennya bolehkah dikirimkan hadiah? Misalnya gitu. Jadi itu yang bisa, strategi itu yang bisa disiasati untuk bonding pada anak-anak yang bersekolah di boarding school atau pesantren. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Bagaimana caranya membujuk anak laki-laki untuk kembali ke pondok karena selalu ada alasannya, padahal dia sehat? Oh, ini nggak bisa. Alasannya selalu sakit. Oke, ini nggak boleh diabaikan loh. Ini harus dicari tahu kenapa dia nggak mau ke pondok. Karena banyak sekali juga oknum-oknum, mungkin dia kena bully kah, mungkin dia ditekan oleh kakak kelas kah, untuk ngerokok kah, untuk sodomi kah, atau ini nggak boleh sembarangan ini. Harus dicari tahu, ajak anak ke psikolog untuk dia cerita sesungguhnya apa. Karena khawatirnya kalau dia cerita, nanti mungkin orang tua nggak percaya, atau nanti dia dituding pengadu, dia dituding, ya ini nggak boleh sembarangan ini. Mungkin ada juga ustadznya kah yang mungkin saat itu nggak pas sama dia, sehingga akhirnya jadi malah terjadi tekan menekan, pressure on pressure, ini nggak boleh sembarangan ini. Saya sering dapat kasus kayak gini, ya. Nah ternyata kakak kelasnya yang selalu tekan-tekan dia untuk simpan rokoknya, kakak kelas di kamarnya, ya. Atau maaf, nauzubillah min zalik, ya, karena tinggal dengan boarding school ini kan satu jenis ya kadang-kadang ya. Dia kan satu jenis kelamin ya, itu terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menjadi homoseksual dan sebagainya. Nah, anak kan takut. Anak takut. Nanti kalau dikasih tahu orang tua nggak percaya. Ya, satu-satunya adalah dia memberikan alasan bahwa saya sakit. Itu pasti nggak mungkin. Kalau orang ada senang atau misalnya males aja, itu nggak pasti tetap akan datang ke sana gitu. Tapi kalau sampai berkali-kali sulit dibujuk, nah itu bisa jadi harus segera ya konsultasi ke psikolog ya, dan ya perlu juga pertimbangkan ulang ada apa daripada dipaksa gitu. Karena kita nggak bisa juga kadang-kadang mau berantem sama pihak
pesantren kan. Kadang-kadang pesantren juga nggak mau juga dikasih masukan. Kadang-kadang ya, pesantren yang baik adalah pesantren yang mau menerima masukan. Tapi ada juga beberapa pesantren yang langsung tutup diri. Enggak, di sini nggak kayak gitu kok. Gitu. Apalagi kalau maaf, misalnya oknum-oknum pengurusnya yang melakukan kekhilafan gitu. Nggak boleh diabaikan bahwa dia cuma males doang tuh. Bukan hanya itu ya, ini perlu diseriuskan. Alasan apapun harus diseriuskan. Mungkin anak nggak bisa terbuka sama orang tua, dan orang tua juga nggak punya teknik-teknik untuk membujuk anak untuk menceritakan. Nah, ini perlu ditawarkan. Atau kita ngobrol sama psikolog ya, kamu ngobrol ya, kamu ceritain apa aja, Bunda terima apapun alasannya. Yang penting kamu bicara sama orang ketiga kita atau psikolog, ya nak ya, gitu. Oke? Ya. Apa yang harus dilakukan orang tua apabila anaknya melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri? Apabila anak tersebut sedang kesal. Kondisi anak tersebut tidak terbuka kepada orang tuanya, usia anak 15 tahun. Baik, terima kasih para bunda ya. Anak yang menyakiti diri sendiri itu depresi, Bun. Bunda nggak bisa atasi sendiri, harus dibawa ke tenaga profesional. Bisa ke psikolog atau bisa ke psikiater. Kalau sampai dalam seminggu sering banget kayak gitu, itu harus bawa ke psikiater. Ya. Tidak terbuka, ini berarti kan ada sesuatu. Kenapa? Karena dia sedang di level yang sangat rendah, yaitu depresi, di mana frekuensi tubuh itu di bawah dari 50 Hz. Itu males, dia ngomong aja males, gitu. Maka ini harus dibantu. Nggak bisa pakai cara-cara lagi dengan alamiah gitu, dengan hanya orang tuanya saja pendekatan, nggak bisa ya. Tapi tetap doakan anak, tetap doakan dan bawalah ya. Kalau dia belum mau, bunda yang pergi ke psikiater, orang tuanya pergi ke psikiater, atau orang tua yang pergi ke psikolog untuk konsultasi ya. Dan kalau ini memang menyakiti diri sendirinya sampai bahaya banget, itu minta obat sama psikiater, karena dia kimia otaknya udah loncat-loncat ya, sudah nggak bisa kontrol. Ini harus dibantu dengan zat kimia untuk menstabilisasikan dulu hormon-hormon yang ada di otaknya, listrik-listrik yang ada di otaknya. Ya, karena bahaya nanti tiba-tiba gantung diri, bahaya. Nauzubillah min zalik. Ya, saya kasih tahu begini biar bunda cepat bergerak. Ya. Kemudian Pak Agus ya, memang ya kita sama anak ya, ini bicara sama anak ya, keren banget ya. Ada bapak-bapak bicara tentang komunikasi dengan anak, keren banget tuh Pak. Kita ya orang tua ini sama anak kandung ya itu lebih cepat keselnya dibanding sama orang lain kalau lagi ngomong. Itu begitu memang dasarnya itu. Kenapa? Karena kita merasa memiliki dan merasa ingin kontrol dia gitu. Jangankan ya dengan orang lain, anak tetangga saja dengan anak kita, kalau kita ketemu kita lebih cepat senyum sama anak tetangga. Ya nggak Pak? Atau ponakan kan gitu. Iya ibumu. Kabar ibumu. Ya udah senyum. Pas anak lewat, ya lanang. Ya muka kita gitu kan. Saya namanya lanang yang pertama. Jadi harus gimana Bu Aisyah? Itulah ya di dalam pendidikan ini ya kita diajarkan ya oleh Allah ya bahwa ya kita ini kalau diminta oleh Allah untuk berlemah lembut sama anak. Itu ada tuh, itu saya paling suka tuh dalam konteks parenting ini, ya, yaitu Ali Imran 159. Fabima rahmati minallah lintalahu. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi supaya kita lembut sama anak kita, minta rahmat sama Allah. Jadi rahmat Allah itu diminta. Orang tua, bapak ibu, lembut sama anak kandung bukan bawaan lahir. Karena selalu ingin kontrol. Makanya kalau ada orang tua bisa lembut sama anaknya, itu rahmat Allah turun. Makanya diminta, ya Allah, mohon rahmatmu ya Allah, untuk saya bisa komunikasi yang lembut, yang bijak sama anakku. Ya. Dalam ayat itu dikatakan, walau kunta fazzan galigal qalbu lan faddu min haulika. Ya. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ini harus masuk di otak kita. Kenapa? Di luar rumah banyak bahayanya nih. Jadi di-highlight oleh Allah, kalau kita keras dan kasar, dia menjauh dari sekitar kita.
Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anaknya masih ngomongnya kesel mama gitu ya. Allah ajarkan kita fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan ampuni mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Tadi saya sudah senyum, kok dia balasnya melengos gitu. Ampuni dia ya Allah. Wah, bagus lagi nama anaknya disebut, ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan ini ya Allah. Ampuni anakku Fulan bin Fulan. Gitu ya Pak. Ya, ini buat juga yang lain-lainnya ya. Barulah wasyawirhum fil amri, ya, dan bermusyawarahlah pada mereka dalam satu urusan. Barulah ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak musyawarah. Itu adabnya. Karena tadi kita wanting to control terlalu tinggi terhadap anak kita, itu makanya minta rahmat Allah, ya Allah, minta mohon rahmatmu ya Allah untuk saya bisa bicara sama anak-anakku, gitu ya. Mohonkan, maafkan dia, mohonkan ampun, dan bermusyawarah dengan mereka dalam satu urusan ya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah pada Allah. Jadi waktu ngobrol sama anak, musyawarah sama anak, sudah dapat ya, dapat ada namanya solusi atau negosiasi, dan ada solusinya. Apakah win-win solution? Solusinya asik dua-duanya, anak senang, bapak senang, atau misalnya lose-lose solusi ya. Solusinya anak nggak senang, sebetulnya dari hasil musyawarah bapak juga nggak senang, ya sudah tawakal. Allah maunya begitu, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyenangi orang yang bertawakal. Jadi kembali lagi ke kita punya sumber, yaitu Al-Qur'anul Karim ya. Jadi minta sama Allah ya Pak, supaya kita ya bisa apa? Supaya kita bisa ya ramah sama anak, bisa lembut gitu. Oke? Iya, kurang lebih seperti ini, mudah-mudahan bisa terjawab. Mungkin kita bisa buka lagi yang lain dulu.